Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, sumber cinta kasih, yang dalam kasih-Mu telah menggerakkan kuasa-Mu untuk melindungi, menyertai akan kekasih-kekasih kami. Di mana beberapa waktu yang lalu kami berada bersama-sama di sini memohon tuntunan Tuhan untuk kekasih-kekasih kami dalam rencana mereka ke Rote. Dan kami bersyukur karena apa yang menjadi harapan kami sudah berjalan dengan baik. Tuhan sudah hentar mereka, bahkan kami bertambah anggota dari Rote yang hadir di tengah-tengah keluarga di sini. Ya Allah Bapa di sorga, kami mensyukuri untuk segala hal yang Tuhan nyatakan. Teristimewa telah berlangsungnya pernikahan untuk anak-anak saudara-saudara kekasih kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan melandasi syukur ini. Kami bersama-sama akan mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, isi hati Tuhan yang kami percaya menjadikan kami semakin mengenal Tuhan, menjadikan kami semakin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak layak ini, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah dengan karya Roh Kudus-Mu, hamba-Mu mampu menyampaikan, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara, dan kami semua diberkati oleh sabda-Mu. Datang dan berfirmanlah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian sabda Tuhan dari kitab 1 atau surat 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu membaca firman Tuhan, selalu rindu untuk mendengar merenungkan firman Tuhan, dan rindu juga untuk melakukan dalam hidupnya. Shalom. Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbicara tentang kasih, maka ini berbicara tentang hal yang dipikirkan masing-masing orang. Tentang kasih, tentang cinta. Dan setiap orang terkadang memiliki konsep yang ideal tentang kasih itu. Nah, sebagai contoh, saat Bapak Kevin ya dengan Mama Kevin bertemu. Kita sebagai orang yang pernah muda, yang bahkan sempat melewati masa pacaran, tentu kita merenungkan. Ada gerakan, ada hasrat yang besar, dorongan cinta di saat kita menemukan seseorang yang pada akhirnya kita jadikan sebagai pasangan hidup. Dalam hal ini pasti Bapak Kevin melihat Mama Kevin yang lalu, ada ketertarikan karena ada sesuatu yang dilihat dan itu sesuai dengan apa yang ada di kepala. Sebaliknya juga. Mungkin, ya ini contoh saja. Bapak Kevin melihat Mama Kevin ini secara
idealnya, ini yang saya suka. Ya. Yang manis, yang cantik. Ya. Terus Mama Kevin bilang, ini cocok. Sesuai dengan apa yang saya idamkan. Ya. Jadi Stephen ini bijaksana. Orangnya bijaksana. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, konsep yang ideal ini kadang-kadang dia bisa runtuh oleh beberapa hal. Ini penting sekali. Karena ada yang bilang begini, Bapak Pendeta, kalau orang yang sudah apalagi punya anak, buat apa lagi khotbah tentang kasih kepada mereka? Mereka sudah pengalaman, sudah melalui tahapan bersama ini sekian lama. Oh, tidak. Justru itu yang memiliki kasih, yang betul-betul kasih, biasanya orang waktu pacaran. Dia melakukan hal-hal yang bahkan melampaui apa yang dia mampu lakukan. Tapi kalau sudah berkeluarga, apalagi semakin lama, semakin banyak tantangan, dan konsepnya semakin berbeda. Itu justru yang berbahaya. Karena itu firman Tuhan harus senantiasa dalam hidup kita. Apalagi di saat kita sudah melalui masa bersama. Nah, karena begini, konsep kita tentang seseorang, apa yang ideal, kasih yang ideal yang ada dalam pikiran kita tentang seseorang, macam tadi. Ya, saya melihat seseorang atau laki-laki melihat wanita ini, wah manis, ya cantik, masih muda. Ini yang saya suka. Bagaimana saya makin lama kalau dia semakin tua? Konsep itu kan dia berubah. Yang kedua, seperti perempuan melihat, wah laki-laki ini bijaksana. Bagaimana kalau dia ketemu orang lain yang lebih bijaksana? Ini bisa semakin luntur. Nah, ini masalahnya. Apalagi Bapak Mama kekasih Tuhan. Konsep yang ideal tentang kasih ini terkadang bisa mengganggu rumah tangga. Ini contoh kalau ibu-ibu atau nona-nona yang sudah mulai berpacaran atau apalagi sudah berumah tangga bersuka nonton film Korea. Kadang-kadang bisa berubah cara pandangnya terhadap laki-laki. Itu contoh. Karena dia sering nonton film Korea. Wih, laki-laki yang ideal ini yang begini. Dia punya banyak, saya minta ini, dia tiba-tiba kasih. Saya nonton di film, saya baca ini novel begini. Itu yang berbahaya. Akhirnya dalam rumah tangga, coba saya dengan itu daripada dengan Itu kadang dia muncul. Yang perempuan juga tidak mau kalah. Pikir lebih hebat, di sana lebih bagus. Apalagi kalau bandingkan dengan Pak Pendeta. Bisa-bisa saya pikir bapak-bapak banyak yang tidak datang gereja. Ibu-ibu bilang, coba itu macam Pak Pendeta. Bahaya lagi. Tidak boleh membandingkan. Konsep kita harus pasti. Nah, konsepnya dapat dari mana? Dunia tawarkan konsep. Jadi kalau orang yang sempat dia masuk di SMA, dia belajar tentang sains atau ilmu yang berbicara tentang konsep, maka orang pasti pernah dengar namanya Plato. Orang pasti dengar namanya Socrates. Nah, seperti Plato, dia berpikir tentang yang ideal. Dia kasih satu teori. Dia bilang begini, yang ideal itu, yang sempurna itu ada di alam ide. Dia tidak ada di alam nyata. Jadi macam kita punya jiwa. Kenapa kita bilang, ada yang bagus, ada yang sempurna. Ada dalam pikiran kita. Sebenarnya Plato bilang, itu kita punya jiwa dulu sebelumnya ada di dunia ide. Kemudian jiwa kita itu dia terperangkap masuk ke dalam dunia nyata. Terkurung dalam tubuh kita. Sehingga kadang-kadang kita tiba-tiba ingat. Tiba-tiba muncul pikiran yang sempurna. Sesuatu kasih yang memiliki konsep yang tinggi. Kemudian selanjutnya di masa berikutnya Socrates bilang, tidak. Bukan itu. Bukan itu masalahnya. Tetapi yang ideal itu, kasih yang tinggi itu, yang sempurna itu, sesuatu yang indah sekali, itu sebenarnya hasil dari kita terus belajar melihat, terus belajar menemukan. Akhirnya semakin kita tahu apa itu yang ideal, apa itu yang bagus. Kasih yang sempurna itu seperti apa. Nah, disinilah kekristenan diuji. Kasih yang sempurna, kasih yang ideal, itu sebenarnya bagaimana?
Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu atau seseorang dan kita menilai dengan konsep yang ideal, yang sempurna, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita tahu bersama bahwa dunia ini terkhususnya manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka yang sempurna dalam konsep penciptaan itu sudah tidak dimiliki lagi secara sempurna oleh ciptaan, terkhususnya manusia. Sedangkan semulanya sempurna. Semulanya Allah bilang apa? Waktu Allah menciptakan ini, sampai terakhir Allah bilang apa? Allah melihat ciptaannya, semuanya itu baik. Ya. Tapi baik dalam cara berpikir Allah, itu belum tentu merupakan kesempurnaan yang sejati. Kenapa? Karena kesempurnaan yang sejati hanya ada dalam diri Allah. Sedangkan apa yang Allah ciptakan, Allah sebut itu baik adanya. Bukan Allah mengatakan sempurna adanya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan dengan demikian, maka cara pandang kita penting sekali. Nah, ini saya kasih contoh lain begini. Biasanya ya, minta maaf ini Mama Kevin. Kalau kita ini di Wanokaka, begitu, sama dengan tempat lain juga saya pikir. Itu kita punya konsep seorang ibu di Wanokaka itu yang bagaimana. Jadi kalau dia sudah macam ada acara, dia tidak terlalu bergabung di belakang, oh tidak pas. Kan sudah ada konsep. Seorang ibu yang begini kalau harus yang ada di Wanokaka. Itu konsep kita. Nah ini yang sulit. Di saat kita melihat orang lain dan kemudian kita pakai konsep kita. Akhirnya kita mulai bilang, ini tidak pas, tidak ideal, tidak cocok. Nah padahal mungkin karena baru ada, mungkin karena malu, karena enggan, karena segan, ya kan. Perlu belajar, perlu adaptasi. Nah kalau begitu bagaimana sesungguhnya? Untuk kita menjawab, supaya bagaimana baik rumah tangga yang sudah diberkati Tuhan, untuk supaya dia terus berjalan dengan baik di tengah-tengah tantangan rumah tangga yang penuh dengan tantangan saat ini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kemudian juga sebagai keluarga, bagaimana konsep pandang kita untuk melihat orang-orang yang datang dari luar yang Tuhan izinkan masuk di dalam lingkungan kita. Tidak ada jalan lain. Ilmu pengetahuan apapun tidak mungkin menjawab. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan terbatas untuk melihat apa yang bisa dilihat. Tetapi untuk menjawab apa yang tidak bisa dilihat, itu tidak mungkin. Kita bersyukur karena kita memiliki iman kepada Tuhan, Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang di dalamnya kasih menggerakkan segalanya. Di saat Allah menciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia, itu kemahakuasaan Allah. Tetapi kemahakuasaan Allah didorong oleh kasih. Jadi intinya kasih. Maka Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, maka pandangan kita seperti apa? Ada yang kedua. Allah yang adalah kasih itu memandang ciptaannya terlebih khususnya manusia sebagai yang membutuhkan pengampunan karena sudah jatuh dalam dosa. Kasih Allah dinyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Tuhan. Tuhan tidak berdosa. Tuhan tidak bersalah, yang bersalah kita. Kenapa Tuhan yang harus turun? Itulah kasihnya yang sangat tinggi. Kalau begitu kasih yang kita tunjukkan atau yang kita lihat harus kasih dari pandangan kasih Tuhan. Itu baru bisa. Sehingga kita melihat seseorang, bahwa seseorang ini pasti ada kelemahannya. Tidak mungkin tidak ada. Kita akan kecewa kalau kita punya konsep bahwa seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, kita akan kecewa. Karena manusia pasti ada kelemahannya. Karena sudah ada dosa dalam dunia.
Tetapi dari sisi yang lain, kita bersyukur dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah datang dan kemudian membuat kita menjadi anak-anaknya yang diampuni sekaligus yang diangkat menjadi mulia. Maka cara pandang ini yang penting. Saya melihat seseorang, pertama, dia punya kelemahan. Tetapi kasih ada pengampunan. Kasih ada pengertian. Kasih menilai bahwa seseorang itu bernilai dan berharga di mata Tuhan. Ini akan membuat kita semakin bersyukur dan semakin bersyukur, semakin bersyukur. Saat kita memandang orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang Tuhan sudah berikan paling dekat dengan hidup kita. Maka di situ semakin limpah cinta kita. Semakin besar kasih sayang kita. Nah, disinilah kekasih-kekasih Tuhan. Yang paling penting dalam membangun hidup dengan melandasinya dalam kasih Kristus. Kita akan meruntuhkan segala ide-ide duniawi yang ada dalam pikiran kita. Yang apa yang kita mau. Bahwa ini akan harusnya seperti ini. Kalau tidak seperti ini, maka makin hari makin kurang apa yang menjadi perasaan terikat, perasaan kasih, perasaan sayang saya. Tapi kalau itu dari Tuhan, ide atau konsep kasih itu yang kita taburkan dari Tuhan, maka akan luar biasa. Nah, karena itu ada yang bilang begini, belajarlah tentang kasih dari Tuhan. Yang kedua, jangan menggerakkan dirimu untuk bagaimana menerima kasih. Tetapi gerakanlah dirimu untuk bagaimana memberi kasih. Itu tidak mudah. Sekali lagi. Pertama, belajar terus tentang kasih Tuhan. Sebagai kasih yang sempurna. Kemudian gerakanlah dirimu untuk memberi kasih. Bukan bagaimana untuk terus menerima kasih. Itu egois. Tapi memberi kasih itu pelayanan. Karena Tuhan datang ke dalam dunia untuk melayani saya dan Bapak Mama. Sejak penciptaan, Dia sudah membuat semuanya baru, kemudian Dia membuat manusia. Dan puncaknya, Ia datang dalam Yesus Kristus. Yesus bilang, saya datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Inilah indahnya. Maka di sana engkau tidak akan merasakan kekosongan hidup. Engkau tidak akan merasakan kehampaan hidup. Engkau merasakan ada kemuliaan semakin waktu yang membuat engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah saya dan saudara senantiasa belajar untuk ada di dalam ajaran Tuhan ini. Bergerak di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, mengasihi sesama seperti diri sendiri, menciptakan kedamaian. Hukum kasih yang Yesus ajarkan, mengasihi Tuhan dan sesama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para